Pojok Seram Channel へようこそ. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Jepang yang berjudul Nirvana Island The Last 47 Days. Hayo kita mulai. Seorang pria bernama Kato terkapar di sebuah pulau setelah dihempaskan oleh monster. Jauh berjalan, akhirnya dia menemukan sebuah rumah dan langsung mencari air minum. Sebuah tangan nyempil di kayu pengangkut air yang membuat dia kaget dan masuk ke dalam rumah. Lebih menakutkannya lagi, ada manusia yang ditaruh di dalam wadah yang hanya menyisakan kepala di atasnya. Walaupun terlihat kritis, orang itu masih hidup dan berkata tolong. Ada suara lain di dalam yang mengalihkan perhatiannya. Di sana terlihat ada dua orang yang sedang makan potongan tubuh manusia. Orang-orang itu tidak terlihat seperti manusia normal di mana mereka berwajah pucat dan bermata merah. Tidak hanya dua tapi banyak dan mereka berhamburan keluar mengejar Kato. Di saat dia sedang terkepung dan siap diserang, makhluk itu ditebas duluan oleh seorang pria berkacamata hitam. Bagaimanapun mereka masih kalah jumlah dan segera kabur. Pria itu ternyata adalah teman Kato yang bernama Ken. Ken menjelaskan mereka sekarang berada di pulau vampir yang dimana semua orang sebenarnya sudah meninggal. Kato bertanya tentang seseorang yang disebut dia dan Ken menjawab dia sedang bertarung melawan vampir. Nah, mungkin ini kali ya yang dimaksud mereka, pria yang bernama Akira yang melawan vampir. Kita tonton dulu aksi hebatnya ini yang dibantu orang yang dia panggil guru. Setelah semua vampir ditebas, muncul lagi monster raksasa. Kalau scene yang ini kita macam nonton Satria Baca Hitam, Power Rangers, dan sejenisnya. Singkat cerita, monster itu pun tumbang. Setelah monster tumbang, ada lagi yang tertawa ngejek yaitu Raja Vampir yang bernama Miyabi. Akira terbawa emosi dan mencoba menyerangnya. Tentu saja tidak segampang itu. Walaupun Raja Vampir ini terlihat kurang nutrisi, tapi kekuatannya tak diragukan. Dia menghadirkan lebih banyak monster lagi untuk melawan Akira. Pertempuran pun kembali diadakan. Selagi Akira dan gurunya melawan monster, Yuki yang adalah teman Akira berpikir ini adalah sebuah kesempatan dan memanah Miyabi. Hal itu dengan gampangnya ditahan Miyabi dan sekarang Yuki malah ketangkep. Yuki pun digigit tepat di depan Akira. Mau seperti apapun Akira menyerang Raja Vampir itu tetap tidak mempan karena dia abadi. Satu-satunya yang diinginkan dari Raja Vampir ini adalah menjadikan Akira sebagai anak buahnya, tapi Akira tidak pernah mau. Dia mencoba menjadikan Yuki sebagai mangsa dan di saat dia ingin menancapkan kukunya ke leher Yuki, seseorang memanah matanya dari jauh yang ternyata adalah Ken. Guru lalu menyuruh Akira segera mundur karena tidak mungkin melawannya sekarang. Mata yang terpanah itu pulih seketika. Kembali ke Kato. Dia berpikir apa yang diceritakan tadi itu hanyalah karangan Ken. Ken berteriak itu semua bukan karangan dan entah kenapa, Ken merasa aneh dan bola matanya pun berubah warna. Ken menyuruh Kato untuk segera menjauh darinya tapi Ken masih bertanya kok tiba-tiba. Ken pun membalikkan badan dan membuka maskernya yang ternyata dia sudah berubah menjadi vampir. Seorang gadis muncul dan menyuruhnya untuk mengisap darah mangsa yang ada di depannya. Sebelum Ken benar-benar kehilangan kontrol, Kato secepatnya kabur dari tempat itu. Gadis itu memberikan sebotol darah pada Ken sambil berkata, tidak mengisap darah teman sendiri? Betul-betul hebat. Di perkampungan, Yuki membahas tentang siapa yang membantu mereka memanah Raja Vampir. Akira mengingat teman mereka Ken yang berubah menjadi vampir yang pernah berpesan agar mereka semua melupakannya dan jaga Yuki baik-baik. Ken sebenarnya merindukan teman-temannya dan selalu memperhatikan mereka dari jauh. Diceritakan kembali dulu kakak Akira yang bernama Miyamoto tidak sengaja membuka sebuah pintu yang meloloskan Raja Vampir dan dengan seketika pulau itu berubah menjadi pulau vampir. Orang bisa tertular jika meminum darahnya. Sewaktu Akira sedang berlatih, si Raja Vampir ini muncul lagi dengan suara tawa tapi mulut yang tertutup. Dia datang hanya ingin berkata sudah berakhir ya. Setelah itu menghilang. Guru mengingatkan alasan mereka ke pulau itu adalah untuk menghabisi vampir. Siapapun yang sudah terinfeksi harus segera ditebas tanpa terkecuali.
Berita baiknya adalah vaksin 501 sudah ditemukan yang adalah satu-satunya vaksin yang bisa mengalahkan Raja Vampir. Berita tentang vaksin itu sampai di telinga Raja dan dia mengutus pengawalnya untuk menemukan dan menghancurkan vaksin tersebut. Cerita kembali ke Kato yang akhirnya menemukan perkampungan yang dihuni oleh manusia. Entah manusia atau setengah manusia karena mereka terlihat pucat. Di dalam sebuah rumah juga ada seorang pria yang terinfeksi tapi menolak untuk minum darah yang diberikan dan berubah menjadi seperti monster. Kakek yang tadi bersamanya segera keluar mencari bantuan, sedangkan Kato yang masih mengendap-endap mengintip ke rumah penduduk untuk memastikan mereka itu beneran manusia atau bukan. Semua warga tampak berkumpul di luar rumah pria yang menjadi monster itu, dan seorang pria lalu masuk ke dalam dengan membawa samurai. Pria inilah yang bernama Miyamoto yang tak lain adalah kakak Akira. Pria tadi hanya menyisakan baju yang basah dan muncul lagi dengan wujud monster yang lalu menyerang Miyamoto. Kato hanya mengintip perkelahian sengit itu di luar. Singkat cerita, akhirnya monster ikan itu terbelah dan tewas. Warga merasa sedih mendapat berita pria itu tidak bisa lagi diselamatkan. Miyamoto menyadari seseorang yang sedang bersembunyi dan memintanya untuk keluar. Kato keluar dan berkata dia adalah salah satu temannya. Miyamoto pun mengenalnya dan menceritakan apa yang sedang terjadi tadi. Jadi, orang yang terinfeksi akan menjadi vampir, dan jika mereka tidak meminum darah, maka akan menjadi monster. Satu perkampungan itu isinya vampir semua termasuk Miyamoto. Di kampung lain, orang-orang merencanakan penyerangan. Tidak menunggu lama, aksi pun dijalankan. Prajurit berhamburan masuk ke perkampungan vampir, sedangkan si guru tukang pentung ini juga tidak lupa membawa kayu pentungannya. Di tempat lain, Kato masih mengikuti Miyamoto kemana-mana dari belakang dan tetap menjaga jarak. Miyamoto membuka pintu dan menyuruh Kato untuk tidak menatap mata sang putri di dalam. Putri siapa yang dimaksud, gumam Kato? Benar-benar sangat mencurigakan tapi dia tetap ikut masuk tanpa bertanya apapun. Sementara perang masih berlanjut, Ken muncul dan menyelamatkan kekasihnya dulu, siapa lagi kalau bukan Yuki. Ken segera menyuruh Yuki untuk pergi sedangkan dia yang akan menghadang para vampir. Kembali ke Kato, dia yang sudah masuk ke dalam kehilangan jejak Miyamoto dan bingung mencarinya. Di tempat lain lagi-lagi Akira berhadapan dengan monster. Di saat dia sudah tersudut dan siap dimusnahkan, Miyamoto datang menolongnya. Akira seakan tidak percaya telah bertemu kembali dengan kakaknya. Akira segera mendapatkan pedangnya dan menghempaskan monster itu. Walaupun dipenuhi banyak mata di sekujur tubuh, ternyata nggak ngaruh apa-apa. Dengan gampangnya dia ditebas dan tewas begitu saja. Setelah itu kakaknya tetap menjaga jarak dengan Akira di mana mereka sudah menjadi spesies yang berbeda. Kakaknya tidak ingin melibatkan Akira karena vampir adalah musuh manusia dan berjalan pergi. Kato masih mencari dan memanggil Miyamoto dan kaget melihat perut monster yang seperti kelabang yang lewat di belakangnya. Pertempuran masih berlanjut. Selagi Akira melawan monster itu, Yuki dan yang lainnya mencoba melubangi dinding dan masuk ke dalamnya. Dan bersambung. Nantikan episode keduanya ya. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。